Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Rasis Pulau Ambon, Jemaat GPM Immanuel OSM. Warta Jemaat Minggu 13 September 2020. Kami mengucapkan selamat pagi serta selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Di tengah tantangan hidup yang kita alami, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, dan itu terbukti tatkala hari baru dan usbu baru kita nikmati. Kini kami mohon perhatian jemaat terhadap warta jemaat di saat ini. Ucapan HUT kelahiran dan HUT pernikahan serta kebahagiaan lainnya kepada anggota jemaat yang mengalaminya di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah pagi ini dilayani oleh Pendeta Nyonya E. Rafsina. Pembacaan Alkitab dari 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 21. Nyanyian persiapan setelah lonceng 3 dibunyikan, jemaat berdiri dan melakukan nyanyian PKJ nomor 2. Dan pada pukul 10 WIB akan berlangsung ibadah anak remaja jemaat GPM Immanuel OSM secara manual dan streaming yang dilayani oleh Pendeta Nyonya J. Hatihuta, dipandu dengan liturgi yang disediakan. Kami mohon kepedulian orang tua kepada anak remaja untuk mengikuti ibadah dimaksud. Akan menikah jemaat GPM Immanuel OSM pada hari Kamis 17 September 2020 pukul 11 WIB satu pasang calon suami istri, Saudara Welsi Alvarino Tahya dan Saudari Rita Sinta Samadara. Mohon kesediaan laki-laki gereja jika pada saat dimintakan kesediaan tenaga untuk membantu pekerjaan pembangunan kantor dan pastori 4 jemaat, sudilah bapak-bapak dan saudara-saudara pemuda untuk berpartisipasi. Kami mohon jemaat untuk serius terhadap ibadah yang terjadi di tiap-tiap rumah. Ciptakan suasana yang mendukung setiap ibadah dengan menghadirkan semua anggota keluarga sesuai kebutuhan ibadah-ibadah dimaksud. Jangan juga mengotori rumah serta lingkungan rumah yang telah menjadi tempat berdoa dengan aktivitas yang tidak berguna. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara yang peduli terhadap pekerjaan pelayanan melalui pemberian bantuan bagi pembangunan fisik dalam jemaat. Berkat selalu berlimpah atas hidup saudara. Demikian warta jemaat ini disampaikan. Selamat beribadah. Shalom. Majelis Jemaat GPM Immanuel OSM, Penatua KDJ Panjalan Sekretaris, Ketua Pendeta Nyonya J.A. Hatihuta Dias. Jemaat tinggal berdiri dan melakukan PKJ nomor 2, mulia-mulia namanya.
Jemaat Tuhan, kita mulai ibadah pagi ini. Kita mentadiskan ibadah kita. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, dan Roh Kudus yang membaharui serta menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai keluarga kita. Terpujilah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita melakukan bersama melengkapi jemaat nomor 7. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudari semua, dalam kehidupan keluarga, mari kita mengaku dosa kita kepada Allah. Keluarga kita hidup oleh karena Tuhan yang telah menyatukannya. Namun kita sering menghadapi masalah yang membuat kurangnya rasa bahagia dan dihantui berbagai cobaan. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita padanya. Kita melakukan melengkapi jemaat 37 ayat 4. Bila bulan dosa. Ya Tuhan Allah kami tunduk di hadapan-Mu, mengaku segala kelemahan dan dosa kami. Ampunilah kami atas kealpaan, kekeliruan terhadap kekudusan rumah tangga yang Engkau bentuk ini. Kita melakukan melengkapi jemaat 37 ayat 4.
Kita melakukan perangkap piring jemaat nomor 126 ayat kedua. Tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhan. Saudara-saudara jemaat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa. Karena itu, ketika kita telah mengaku dosa dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita melakukan perangkap piring jemaat nomor 126 ayat ketiga. Meskipun susah maupun derita. Sebagai tanda kesiapan jemaat untuk mendengarkan dan melakukan petunjuk hidup baru dari Tuhan, saya undang kita semua berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Kita mengamintanya dengan melakukan perangkap piring jemaat 126 ayat 4. Di Sinat Surya akan bersuka. We
Jemaat yang diberkati Tuhan, di pagi ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Kristus, firman yang hidup, dalam ibadah di pagi ini umat-Mu rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Engkau baharui seluruh kehidupan kami, suci dan kuduskan kami Tuhan, agar supaya ketika firman yang akan kami baca dan kami dengar di pagi ini benar-benar mau menjadi pedoman dalam seluruh kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan kita di pagi ini terambil dari pertama Yohanes 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-21 di bawah judul Pengetahuan akan hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam Anaknya Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah adalah firman Tuhan di pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kita sebagai warga gereja Persekutuan Maluku masih dalam suasana sukacita perayaan hari ulang tahun yang ke-85. Sepanjang 85 tahun dalam perjalanan panjang gereja Persekutuan Maluku, termasuk kita di Jemaat Immanuel ASN, dipakai oleh Tuhan untuk terus menyatakan tindakan penyelamatan yang telah dikaryakan oleh Yesus Kristus. Bahwa dalam pelayanannya, kita semua terpanggil sebagai gereja yang mesti menyatakan tanda-tanda shalom Allah bagi sesama manusia, bahkan bagi seluruh alam di tengah-tengah berbagai tantangan yang mengancam, termasuk wabah virus corona saat ini. Sungguh tidak dapat dipungkiri bahwa gereja dalam pelayanannya selalu menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, baik secara internal maupun secara eksternal, yang perlu diresponi oleh seluruh warga dan pelayan gereja. Itulah sebabnya para pelayan dan warga jemaat mesti
spiritual maupun integritas, yaitu pribadi yang jujur dan karakter yang kuat. Gereja bisa memiliki kekuatan spiritual dan terus menjaga integritas diri sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah dalam Kristus. Maka sebagai warga gereja, kita bisa memilikinya. Dan karena itu, dalam bacaan firman Tuhan pertama Yohanes 5 ayat 13 sampai 21 mengarahkan kita semua yang menurut penulis hal yang paling penting sebagai orang Kristen, kita mesti mengetahui dan meyakini dengan sungguh, meyakini dengan benar tentang Kristus, yaitu meyakini secara benar dan sungguh-sungguh berita kesaksian tentang teladan Yesus, atau berita tentang kesaksian yang menyaksikan tindakan penyelamatan Allah dalam Kristus. Pelayanan kita semua sebagai warga gereja adalah menyaksikan dan meyakinkan sesama kita tentang kehadiran Allah melalui tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan bagi masing-masing kita, di mana saja kita berada, di mana saja kita terpanggil untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita melakukan pelayanan kita, entah itu di lingkungan kehidupan bergereja, tapi juga pelayanan kita ketika Tuhan mempercayakan kita ada dalam pelayanan di tengah masyarakat. Kita mesti melakukan apa yang dicontohkan oleh Yesus. Yesus dalam pelayanannya, Ia menyatakan misi penyelamatan Allah yang ditunjukkan kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang menderita. Tugas gereja atau kita semua adalah mesti melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Yesus itu, meyakinkan mereka tentang kehadiran Allah yang tidak sekedar dengan kata-kata saja, tetapi disertai dengan tindakan nyata. Allah dengan tindakan kuasanya sanggup memberikan kekuatan bagi semua kita sebagai orang-orang percaya untuk mempedulikan, untuk melayani orang-orang yang menderita, orang-orang yang berada di dalam kesulitan dan tantangan kehidupan dengan berbagai karunia yang kita miliki. Bahwa semuanya itu kutuliskan dan seterusnya supaya percaya kepada nama Anak Allah atau Kristus memiliki hidup yang kekal. Ayat yang ke-13 dari bacaan kita. Meyakinkan orang tentang hidup yang kekal bukanlah hidup setelah meninggal, tetapi meyakinkan orang dengan pelayanan kita, sehingga orang merasa terlayani secara baik dan mengalami shalom Allah. Sepanjang masing-masing kita yang menyerahkan Tuhan kesempatan untuk ada dan hidup di tengah-tengah dunia ini, hidup berdampingan dengan semua orang, yaitu pelayanan kita mestilah menyatakan dan menciptakan hidup yang aman, nyaman, damai dan sejahtera. Itu yang mesti dikerjakan oleh kita semua sebagai gereja yang berasal dari Allah. Kita mesti melakukan tugas menyelamatkan sesama, sebab Tuhan Allah di dalam Kristus telah menyatakan misi penyelamatan itu bagi dunia dan tidak menjadi seperti dunia. Kita adalah gereja yang berasal dari Allah. Kita tidak berasal dari dunia, tetapi kita melakukan misi untuk menyelamatkan dunia.
Ini merupakan salah satu ciri gereja yang berasal dari Allah, yaitu tetap mempertahankan integritas diri kita untuk tetap memiliki pribadi yang jujur dan karakter yang kuat, tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengaruh dunia, bahwa menjalani tugas melayani sesama dengan berbagai persoalan yang bervariasi membutuhkan kesungguh-sungguhan kita. Kita melayani sesama kita dengan doa, dengan kata-kata penguatan, sebagai wujud kesungguhan iman dan percaya kepada Allah dalam Kristus, Sang Penolong. Tapi juga kita mesti mampu menghadirkan suasana aman, nyaman, damai, dan sejahtera. Apa yang didoakan mesti berwujud dalam tingkah laku kita, bahkan perbuatan nyata kita sehari-hari. Itulah yang diingatkan di dalam ayat 19, 20, dan 21 bacaan kita tadi. Yang kita nyatakan adalah ajaran-ajaran yang benar tentang Kristus. Ajaran-ajaran tentang Kristus yang penuh kasih. Allah yang kita percayai adalah Allah yang tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak benar, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Allah kita tidak berkompromi dengan perbuatan dosa. Karena itu, tugas setiap orang percaya adalah jika kita kedapatan ada yang melakukan hal-hal yang menjurus kepada perbuatan dosa yang tidak mematikan, haruslah didoakan. Terbaca dalam ayat 16. Orang yang sedemikian mesti dibawa untuk mendapatkan pengampunan melalui perubahan hidup sebagai orang yang lahir dari Allah, yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Itulah orang-orang yang menyadari segala kesalahannya dan berkeputusan untuk tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan yang salah yang menjurus kepada dosa itu. Berkeputusan untuk tidak lagi terpengaruh dengan ajaran-ajaran dunia yang menyesatkan. Ayat 17 dan ayat 18. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, perjalanan pelayanan kita sebagai gereja adalah perjalanan panjang bersama Tuhan. Namun dalam perkembangan kehidupan orang-orang Kristen di zaman demi zaman sampai pada zaman milenial ini, sangat banyak penantang dan lawan yang siap untuk menantang, siap untuk melawan iman kita. Banyak di antara kita sebagai orang Kristen hampir-hampir tidak sanggup mempertahankan identitas diri sebagai warga gereja sejati, dan dengan mudah menolak Yesus sebagai Kristus anak Allah. Kebanyakan orang mudah terjebak dan masuk dalam perilaku-perilaku yang tidak berkenan kepada Allah. Banyak cara dan peluang digunakan atas nama karya. Banyak cara dan peluang digunakan atas nama ekonomi, atas nama jabatan, atas nama prestasi, atas nama kenikmatan dunia dan sebagainya. Orang dapat dengan mudah menyangkali imannya atas nama jabatan, bisa mengorbankan orang lain, membuat sesama menderita, membuat diri sendiri harus nyaris sakit dan mati, ketimbang menjalankan tuntutan ajaran firman Tuhan. Membuat diri sendiri harus nyaris sakit dan mati, bahkan sengsara, karena bisa tunduk kepada kekuatan minuman keras, misalnya.
Sekalipun tubuh terancam hancur, lebih baik menjalankan itu daripada menjalankan tuntutan firman Allah. Bisa memanipulasi dan korup untuk mengambil hak orang lain ketimbang melaksanakan aturan-aturan dengan benar dan adil. Menyediakan banyak waktu untuk bergaul dengan media sosial atau dunia maya yang terselubung kepalsuan ketimbang menyediakan waktu khusus dalam relasi dengan Tuhan Sang Pengasih yang menjamin kehidupan kekal bagi kita untuk waktu kini dan waktu-waktu yang akan datang. Juga banyak contoh lain. Tema bulan ini, September menjadi gereja yang menghambat, dan tema mingguan, minggu kedua bulan September ini menjadi gereja yang berasal dari Allah. Juga dengan penjelasan teks Yohanes 5 ayat 13-21, mengajak kita semua sebagai warga gereja untuk tetap menjadi orang-orang percaya yang terus berpegang pada pengakuan kita kepada Kristus Anak Allah. Mengajak kita untuk mau menjadikan firman Tuhan sebagai berita yang menuntun hidup pada pertobatan dan hendak melakukan yang baik, juga melakukan hal yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu-waktu yang Tuhan sediakan, manfaatkanlah itu untuk melakukan hal yang berguna bagi diri, bagi keluarga, dan juga orang banyak. Itulah yang mesti diperankan oleh orang tua, tapi juga mesti diperankan oleh orang-orang muda, anak-anak. Jangan mengabaikan ibadah-ibadah yang sekarang ini terjadi di rumah-rumah keluarga. Sebab ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Pergunakanlah mesbah tiap rumah tangga untuk beribadah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan pemberitaannya, dan berdoa untuk menyampaikan segala keluhan, suara hati, dan menyampaikan syukur dengan jujur kepada Tuhan. Itulah yang berkenan kepadanya, dan Ia juga yang akan menjawab segala doa dan permohonan kita. Ceritakanlah pengalaman-pengalaman itu kepada mereka yang butuh untuk dilayani, mereka yang butuh untuk diyakinkan. Tuhan memberkati kesaksian kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh seketika. Jemaat Tuhan, sebagai respons kita terhadap pemberitaan firman Tuhan, senang kita semua berdiri dan kita menggerakkan secara bersama pengakuan iman tersebut dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan Roh Kudus, pengampunan
kebangkitan dan hidup yang kekal. Semua dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari kita sama-sama angkat pujian dari PKJ nomor 147 ayat yang pertama. Di sini aku bawa. Yang berkenan di hadapan Tuhan dan dapat digunakan untuk pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini, dan lebih khusus jemaat Immanuel Gospel. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukan saja mata-mata uang ini yang kami persembahkan, namun seluruh hidup dan kehidupan kami persembahkan kepada Bapa di sorga, untuk diatur, dituntun, dan dibaharui oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang ada dalam keluarga masing-masing, kita mempersiapkan diri kita dan kita semua ada di dalam doa syafaat. Doa ini akan diakhiri dengan doa bersama dalam makan. Kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan kasih dan sayang Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami sebagai gereja-Mu, Gereja Persekutuan Maluku, di tengah-tengah persekutuan hidup jemaat Immanuel OSN. Tuhan, Engkau menghendaki kami hidup untuk menyatakan kesaksian bagi dunia ini bahwa kami adalah orang-orang yang tetap dilindungi oleh Tuhan dalam kondisi dan keadaan apapun. Itulah yang mesti menjadi sebuah pengakuan bagi kami bahwa Tuhan Allah kami adalah Allah yang baik, Allah yang selalu peduli dengan semua orang yang percaya dengan sungguh-sungguh. Karena itu ya Tuhan, menyadari akan keterbatasan dan kelemahan kami mohon Bapa ampuni kami sekiranya dalam perjalanan kehidupan kami, di dalam tanggung jawab menyaksikan kebenaran, keadilan, tentang cinta dan kasih sayang Tuhan, kami tak sanggup melakukannya dengan baik. Tingkah laku kami menyakiti sesama kami, bahkan juga ucapan kata kami membuat sama kami tidak menyenangkan hati, bahkan juga tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada-Mu, dan di dalam pengampunan itulah kami membawakan rangkaian doa kami ini. Tuhan, Engkau mengenal kami semua di tiap-tiap rumah tangga keluarga. Kami sangat rindu untuk bersekutu sebagai umat-Mu di dalam pergumulan persekutuan ibadah di gedung-gedung gereja. Tetapi kami ada dan menghadapi
pandemi global dengan adanya atau mewabahnya virus corona. Karena itu ya Tuhan, ajarkanlah kami semua untuk bersabar, untuk selalu ada dan memanfaatkan kehidupan rumah-rumah kami, keluarga-keluarga kami sebagai tempat bermesbah bagi Tuhan. Dan di mesbah kami, di mesbah keluarga rumah tangga kami, ajarkanlah kami untuk selalu menghadirkan Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup. Kami sebagai orang tua dalam panggilan tanggung jawab untuk membimbing, mendidik, mengerahkan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Kami mohon roh hikmat, akal budi dan kearifan sebagai kelengkapan kehidupan kami, supaya setiap kata yang keluar, bahkan tingkah laku dan sikap kami yang dinyatakan, menjadi contoh teladan, menjadi sebuah pemberitaan hidup bagi anak cucu kami. Sekaligus di dalam pergumulan kebersamaan kami, sebagai suami dan istri, sebagai orang tua dan anak-anak, bahkan kami keluarga dengan keluarga yang lain, kami mampu untuk menyatakan tanggung jawab kesaksian kami di mana-mana Tuhan. Kami bahkan juga sesama kami sangat merindukan berita sukacita melalui penguatan-penguatan. Bahkan juga kami membutuhkan pelayanan dari sesama kami. Namun lebih daripada itu Tuhan, ajarkanlah kami bahwa kami menerima segala bentuk kebutuhan hidup yang sampai hari ini pun kami nikmati. Ajarkanlah kami pula bahwa ketika kami menikmati anugerah Tuhan, kami pun juga mendapatkan tugas dan tanggung jawab untuk melayani sesama kami yang menderita, untuk melayani sesama kami yang mengalami persoalan-persoalan kehidupan yang sampai hari ini mereka masih menunggu jawaban Tuhan. Kami mendoakan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam kehidupan kami tiap-tiap rumah tangga keluarga, kami berkenan mendoakan semua sesama kami yang membutuhkan makan, minum, dan pakai, perumahan yang lain. Mereka membutuhkan juga semangat, dukungan-dukungan moral. Mereka membutuhkan topangan doa. Tuhan, kami mohon taruhkanlah kuasa atas kehidupan kami, baik kami sebagai para pelayan tapi juga sebagai warga jemaat-Mu, untuk kami tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, mendampingi, bahkan memberikan yang terbaik bagi orang-orang kekasih kami, mengangkat mereka dari segala penderitaan. Tuhan memberkati juga anak-anak yatim, yatim piatu, ibu-ibu janda, bahkan juga duda yang membutuhkan penguatan, yang membutuhkan dukungan-dukungan dan topangan doa. Biar kasih karunia Allah memberikan mereka penghiburan dan kekuatan, bahwa mereka tidak sendiri sebab Tuhan ada melalui sesama yang selalu menyertai dan mendampingi mereka. Bagi orang-orang yang sementara sakit, yang dirawat di rumah-rumah maupun di rumah sakit dengan berbagai kasus penyakit, Tuhan memberkati seluruh proses perawatan secara medis maupun non medis. Berikanlah mereka pengharapan bahwa di dalam kesungguh-sungguhan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah dokter tabib yang ampuh,
maka mereka akan dipulihkan. Biarlah kebahagiaan dan kesukacitaan itu ada, supaya hati yang gembira merupakan obat yang manjur. Kata firman, Tuhan jamah mereka supaya mereka memperoleh kepulihan fisik. Kami mendoakan semua pihak yang bertanggung jawab dalam perlindungan kesehatan masyarakat, para dokter, para juru rawat, semua orang yang Tuhan pakai. Tuhan memberkati mereka semua dengan semua jasa pelayanan. Terlebih khusus dikala mereka harus melayani para pasien yang terinfeksi virus corona. Tuhan anugerahkanlah kekuatan, kemampuan dan hikmat, tapi juga perlindungan dan keselamatan bagi para dokter, para medis lainnya. Diberkatilah seluruh penanganan bagi para pasien COVID. Dengan penuh sukacita dan pengharapan akan Tuhan, maka biarlah pengharapan mereka terjawab oleh Tuhan. Tuhan memberkati mereka secara pribadi, rumah tangga, keluarga maupun panggilan tugas. Tuhan jauhkanlah mereka daripada wabah-wabah penyakit yang bisa menyerang mereka, sebab mereka bertanggung jawab penuh untuk keselamatan hidup dari masyarakat banyak. Tuhan berikan mereka kesehatan yang prima, kekuatan yang ekstra, bahkan imun tubuh yang kuat, dan mereka tetap ada di garda depan untuk terus melayani. Tuhan Yesus, kami mendoakan pemerintah kami, pemerintah Republik Indonesia, dari pusat sampai ke daerah-daerah, kami mohon Tuhan berkati pemerintah kami di Provinsi Maluku, pemerintah Kota Ambon, Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota bersama seluruh staf dan jajaran, sampai ke RW dan RT. Seluruh pergumulan pemerintahan menyelesaikan tugas-tugas kenegaraan. Biarlah Tuhan anugerahkan hikmat, roh akal budi dan kearifan, supaya mereka mampukan untuk mengatasi berbagai keadaan di tengah-tengah pergumulan bangsa dan negara, daerah kami bahkan kota kami. Terlebih khusus di tengah-tengah pergumulan untuk mengatasi keadaan akibat dampak wabah penyakit corona. Diberkatilah ya Tuhan semua upaya dari pemerintah terkait dengan pemutusan mata rantai wabah COVID ini. Kiranya kasih karunia Allah memberikan solusi yang tepat, dan kami tetap meyakini pada saatnya Tuhan akan mengangkat wabah ini dari muka bumi. Tuhan akan meluncurkan dan mematikan wabah ini dari bumi Indonesia, bumi Maluku, bahkan di Ambon. Inilah keyakinan kami Tuhan. Karena itu kami menyerahkan seluruh pergumulan kami selaku gereja yang terus bergumul di dalam tanggung jawab untuk memberikan penguatan terhadap umat, memberkati pimpinan Sinode GPM, Majelis Pekerja Harian Sinode bersama staf dan jajaran, pimpinan-pimpinan klasis, bahkan pimpinan-pimpinan jemaat di Maluku dan Maluku Utara. Seluruh perjalanan pelayanan yang diarahkan oleh para pelayan Tuhan, diberkatilah dengan roh hikmat daripada-Mu. Biarlah roh ketaatan, roh kerendahan, dan kesabaran selalu menjadi bagian, supaya nama Tuhan dipermuliakan, Injil Kristus diberitakan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mendoakan seluruh pergumulan kami di jemaat ini, Jemaat GPM Immanuel SM. Proses pembinaan pelayanan terhadap umat Tuhan, Tuhan memberkati seluruh proses di tengah-tengah keadaan COVID ini. Biar kasih-Mu ada dan menyertai.
seluruh pelayan, baik itu penatua diaken, para pendeta, tapi juga koordinator-koordinator unit, pengurus wadah, pengurus angkatan muda BBM, bersama dengan semua badan pembantu pelayanan, panitia-panitia penyelenggara. Biar atas karunia Allah memberikan mereka sukacita, melakukan tugas-tugas untuk mengembangkan misi Tuhan di tengah dunia di jemaat ini. Bahkan seluruh pembinaan boleh diterima dengan baik oleh warga jemaatmu yang beribadah di tiap-tiap keluarga di rumahmu. Biar atas karunia Allah memberikan berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan tiap-tiap rumah tangga, berkat sukacita, ketentraman, bahkan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan hidup. Semua yang mereka kerjakan mendatangkan berkat lewat lapangan kerja, seluruh pergumulan anak-anak untuk masa depan hidup melalui pendidikan mereka yang sementara ini berlangsung di rumah secara online. Tuhan memberkati juga anak-anak kami yang sementara berupaya mencari lapangan kerja. Diberkatilah seluruh pergumulan mereka dan sudah mendapatkan lapangan pekerjaan, supaya mereka tetap menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sambil ada di dalam harapan bahwa mereka tetap menjadi alat untuk menyaksikan dan menciptakan syariat Allah bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kehidupan kami dalam kehidupan persekutuan jemaat, untuk menopang keberlangsungan tanggung jawab pelayanan di jemaat ini. Lewat berkat-berkat-Mu, persembahan-persembahan dipersiapkan oleh tiap-tiap keluarga. Tuhan sambut dan Tuhan sucikan, kuduskan, yang dapat dipakai untuk perluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Bahkan untuk proses-proses pembangunan secara fisik dari gereja maupun gedung kantor dan pastori 4, diberkati panitia penyelenggara, supaya mereka melakukannya dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Ya Allah dan Tuhan kami mendoakan seluruh pergumulan hidup kami sepanjang minggu baik. Diberkatilah kami semua Tuhan, supaya apapun yang kami katakan, apapun yang kami kerjakan, mendatangkan berkat sukacita dan kebahagiaan bagi banyak orang, mendatangkan juga sukacita bagi Tuhan sendiri. Karena itu Bapa, ampuni segala kekurangan keterbatasan kami. Kami sebagai para pelayan Tuhan yang melayani ibadah di pagi ini, baik kami sebagai penatua diaken, sebagai pemain keyboard, sebagai kantoria, bahkan juga kami sebagai penata yang fokus, sebagai penata sound dan tim saya, pelayan firman hamba. Berkatilah kami semua dengan seluruh pelayanan kami. Tuhan, biarlah karunia-karunia anak kami diberkati oleh Tuhan untuk kami salurkan demi melayani banyak orang. Ampuni salah dan dosa kami sekali lagi Tuhan, dan kami bawakan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Allah Bapa dalam Yesus Kristus yang mendengarkan doa kami. Saudara-saudara jemaat, saya undang kita semua berdiri. Kita melakukan bersama pelengkapin jemaat nomor 185 ayat pertama. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Dengan senang
ibadah kita yang dilakukan akan segera usai. Namun ibadah yang sejati nampak dalam hidup sebagai keluarga Allah yang rukun, harmonis, penuh sukacita, dan rela berbagi dengan sesama, juga peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, terimalah janji berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Demikianlah ibadah pagi ini. Selamat pagi dan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.